Ya, baik. Yandri, kita tangkap poinnya. Terima kasih atas laporan Anda langsung. Jaga kesehatan selalu. Saya mau langsung lanjut ke Pak Sony. Pak Sony begini, sebelum nanti saya akan tanyakan berkaitan dengan apa yang dilaporkan oleh Yandri Subekti di Amerika Serikat, saya mau mendalami dulu yang sebelumnya tadi di segmen sebelumnya. Anda mengatakan bahwa ada beberapa peraturan yang kemudian diterapkan ketika memang keran dari kedatangan warga negara asing ini dibuka. Tapi begini, publik melihatnya di satu sisi pemerintah ini melarang warga negara Indonesia menghimbau untuk tidak bepergian ke luar negeri. Tapi satu sisi kemudian juga keran ini dibuka, keran kedatangan warga negara asing ke Indonesia. Ditambah lagi untuk di wilayah dalam negeri saja ini akan ada pembatasan mobilitas. Sementara data menyebutkan bahwa dari 735 kasus varian baru Omikron, 500-nya ini berasal dari perjalanan luar negeri. Nah ini bagaimana Pak Sony? Ya, jadi gini Mbak Vita, untuk pengendalian penularan COVID antar negara kan sudah ada aturannya. Lalu kan kenapa kita melakukan kebijakan-kebijakan seperti itu, termasuk mengurangi masa karantina dari 10 hari menjadi 7 hari. Ada banyak pertimbangan ya. Yang pertama misalkan penyebarannya sudah meluas di hampir seluruh negara di dunia. Jadi tadi Dokter Diki juga sudah menjelaskan sudah di lebih dari 140 negara. Yang kedua, pencatatan kasus Omikron itu banyak yang tidak diupdate lagi ya di banyak negara karena sudah terlalu banyak. Untuk mengetahui apakah Omikron atau tidak itu kan harus dilakukan whole genome sequencing yang juga harganya mahal. Sehingga tidak semua negara mengupdate jumlah kasus Omikronnya. Lalu kemudian juga karantina 7 hari itu bisa menahan varian Omikron di pintu masuk asalkan dilakukan secara ketat. Jadi kemarin kita juga sudah memperketat bagaimana pelaksanaan karantina. Terus juga masyarakat memang sekarang sudah selesai ya periode liburan ke luar negeri. Nah, jadi memang kebijakan itu diambil karena pertimbangan-pertimbangan tadi. Di sisi lain kita tetap melarang ya, bukan melarang, sorry. Mohon maaf. Kita bukan melarang. Pertimbangan-pertimbangan itu. Maaf saya potong, saya harus konfirmasi dulu. Iya, maaf saya harus potong Pak Sony. Saya ingin konfirmasi dulu, karena Prof. Wiku sempat mengatakan begini, saya baca di media ya, penghapusan larangan masuk warga dari 14 negara ke Indonesia ini demi pemulihan ekonomi secara nasional. Nah, betul kan demikian? Kalau menurut versi Anda bagaimana? Kita ya memberlakukan itu karena melihat penyebarannya sudah luas dan kenapa 14 negara itu mereka kasusnya tinggi karena mereka tetap mengupdate laporan tentang kasus Omikron. Padahal di negara lain juga sudah berkembang. Lalu kemudian juga kita melihat bagaimana tingkat keparahan dari Omikron, ya risiko Omikron dan seterusnya. Jadi ada banyak pertimbangan yang harus kita lakukan. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita ketatkan, misalkan pelaksanaan karantina secara konsekuen. Makanya tidak ada keringanan bagi pejabat dan seterusnya. Semua warga negara baik asing maupun Indonesia wajib menjalani karantina tanpa terkecuali ya, karantina terpusat. Lalu kemudian juga himbauan untuk tidak keluar negeri karena kita tahu kasus Omikron itu berawal dari imported cases, jadi kasus-kasus impor, sehingga kita mencegah terjadinya peningkatan kasus yang berasal dari kasus impor tadi. Makanya pemerintah terus melakukan evaluasi yang tadinya kebijakan PPKM itu dievaluasi setiap 2 minggu, sekarang dilakukan setiap minggu, dan kebijakan untuk aktivitas di Indonesia ataupun kebijakan pengendalian COVID-19 masih didasarkan pada PPKM level. Nah, PPKM level ini kan sudah terbukti efektif pelandaian kasus pada gelombang kedua bulan Juli lalu kita berhasil melandaikan kasus karena penerapan secara ketat PPKM level tadi, dan PPKM level ini akan terus digunakan sebagai dasar bagi pemerintah untuk pengendalian aktivitas maupun mobilitas. Gitu Mas Bayu dan Mbak Vita. Oke, baik, nanti kita lanjut lagi Pak Sony, Pak Diki, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.